Bekasi adalah merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis di dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Bekasi mempunyai salah satu kota dengan julukan Kota Planet, Neraka, dan Iblis. Kondisi topografi kota Bekasi mempunyai kemiringan antara 0 sampai 2%, dan terletak pada ketinggian antara 11 hingga 81 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan yang rendah menyebabkan daerah tersebut banyak genangan, terutama pada saat musim hujan, yaitu di Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, dan Kecamatan Pondok Melati. Wilayah kota Bekasi secara umum tergolong pada iklim muson tropis dengan tingkat kelembaban yang tinggi, yakni sekitar kurang lebihnya sebesar 78%. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat, terutama industri atau perdagangan dan permukiman. Suhu udara harian diperkirakan di antara 24 derajat hingga 33 derajat Celcius. Oleh karena itu wilayahnya yang beriklim muson tropis, kota Bekasi memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Musim kemarau di kota Bekasi berawal pada bulan Mei hingga bulan September, dengan bulan terkering yaitu pada bulan Agustus. Sementara musim penghujannya terjadi pada bulan November hingga bulan Maret, dengan puncak penghujan terjadi pada bulan Januari. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kota Bekasi mencapai 2.464.719 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km persegi, dengan batas wilayah kota Bekasi di sebelah timur dan utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, di sebelah barat dengan DKI Jakarta, dan di selatan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Penduduk kota Bekasi termasuk kota yang beragam suku bangsa. Sebagian besar penduduk kota Bekasi adalah orang Jawa, Betawi, dan suku aslinya Sunda. Jumlah yang termasuk signifikan juga berasal dari suku Batak dan Minangkabau. Keberagaman suku bangsa di kota Bekasi juga mempengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat kota Bekasi. Menurut sejarah, Dayo Sunda Sembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi dan Sunda Kelapa, Pasir Awi, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk. Dayo Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda, dan seterusnya menurunkan raja-raja Sunda sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya di tahun 1567 hingga tahun 1579 Masehi. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau, diantaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduga Maharaja, yaitu Prabu Siliwangi, dan Jayadewa yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga, dan sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara, abad ke-8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14. Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Berdasarkan sensus tahun 2010, Kecamatan Bekasi Utara merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi di kota Bekasi, yakni sebesar 12.237 jiwa per kilometer persegi, dan Kecamatan Bantar Gebang dengan kepadatan 4.310 jiwa menjadi yang terendah. Sementara pencari kerja di kota ini didominasi oleh tamatan SMA sederajat, yakni sekitar 65,6% dari total pencari kerja yang terdaftar.
Sebagai kawasan hunian masyarakat urban, Bekasi banyak membangun kota-kota mandiri, di antaranya Kota Harapan Indah, Kemang Pratama, dan Galaxy City. Selain itu, pengembang Summarecon Agung juga sedang membangun kota mandiri Summarecon Bekasi seluas 240 hektar di Kecamatan Bekasi Utara, seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah ke atas. Bekasi juga gencar melakukan pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan mewah. Ekonomi Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, dan restoran. Pada awalnya pusat pertokoan di Bekasi hanya berkembang di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda, yang membujur sepanjang 3 km dari alun-alun kota hingga Terminal Bekasi. Di jalan ini terdapat berbagai pusat pertokoan yang dibangun sejak tahun 1978, selanjutnya sejak tahun 1993, kawasan Jalan Ahmad Yani berkembang menjadi kawasan perdagangan. Seiring dengan munculnya beberapa mal serta sentra niaga, pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga Jalan Kahanur Ali, Kranji, dan Kota Harapan Indah. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang tinggi membuat kota Bekasi kini memiliki banyak pusat perbelanjaan modern, seperti Grand Mall Bekasi, Grand Galaxy Park, Summarecon Mall Bekasi, dan Grand Metropolitan Mall. Selain itu, keberadaan kawasan industri di kota ini juga menjadi mesin pertumbuhan ekonominya, dengan menempatkan industri pengolahan sebagai yang utama. Lokasi industri di kota Bekasi terdapat di kawasan Rawalumbu dan Medan Satria. Untuk melayani warga Bekasi, tersedia bus antar kota dan dalam kota yang mengangkut penumpang ke berbagai jurusan, KR Liter Komuter Lain jurusan Bekasi ke Jakarta Kota yang mengangkut warga Bekasi yang bekerja di Jakarta. Di kota Bekasi banyak digunakan angkutan kota berupa minibus, yang berpenumpang maksimal 12 orang. Ini juga biasa disebut dengan koasi. Koasi melayani dari Terminal Bekasi menuju berbagai perumahan di wilayah kota Bekasi. Sedangkan becak masih digunakan sebagai sarana angkutan dalam perumahan. Peningkatan jumlah ojek terjadi secara signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Ojek digunakan untuk transportasi jarak dekat dan juga di dalam perumahan.